Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi minggu lalu yang dibawakan oleh kelompok 3 dengan dosen pengampu kita Bapak Samsul SAB MA mengenai materi pasar uang syariah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya atas nama Latifah Kumaira dengan NIM 90500 121102 dari kelas Perbankan Syariah C. Baik, adapun pokok pembahasan pertama kita yaitu mengenai perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang syariah merupakan salah satu sektor lembaga keuangan yang kegiatannya lebih berpusat untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu yang relatif pendek antar peserta dengan memiliki landasan prinsip syariah. Pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat fisik orang yang berjualan dan menjajangkan barang dagangannya. Kegiatan pasar uang ini terjadi karena adanya dua belah pihak. Pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, dan pihak kedua yang memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Nah, untuk materi yang kedua yaitu fungsi, peserta, dan tujuan dari pasar uang. Fungsi pasar uang yang pertama sumber pendanaan, yang kedua sarana investasi, yang ketiga melibatkan partisipasi masyarakat, yang keempat menjaga stabilitas perekonomian, yang kelima menjadi fasilitator dan mediator. Nah, untuk peserta pasar uang, pengertian dari peserta pasar uang adalah bank atau lembaga-lembaga keuangan yang memerlukan dana jangka pendek dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang biasanya tanpa jaminan tertentu. Nah, untuk tujuan dari pasar uang itu sendiri adalah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu sarana untuk mengelola akan likuiditas dan akan membantu perbankan untuk menjalankan pengelolaan akan likuiditasnya, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk materi ketiga yaitu instrumen pasar uang di Indonesia, konvensional dan syariah. Untuk instrumen pasar uang konvensional di Indonesia sendiri terbagi atas 8, yaitu sertifikat Bank Indonesia, yang kedua surat berharga pasar uang atau SBPU, yang ketiga sertifikat deposito, yang keempat commercial paper, yang kelima call money, yang ketujuh repurchase agreement, yang ketujuh bankers Equipage, yang kedelapan treasury bills. Nah, adapun instrumen pasar uang syariah di Indonesia, untuk jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan pasar uang dengan sistem syariah Indonesia yaitu terbagi atas 3, yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBS, yang kedua SBSN yaitu surat berharga syariah negara, yang ketiga PUAS atau instrumen pasar uang syariah. Nah, untuk materi keempat yaitu pasar uang bank berdasarkan syariah. Mekanisme transaksi PUAS atau pasar uang antar bank syariah berdasarkan SE 14-1-DPM tahun 2012 Romawi 3 adalah 1. BUS UUS bank konvensional atau bank asing dapat membeli instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS. Yang kedua, BUS UUS bank konvensional atau bank asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu untuk instrumen PUAS yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan ke pemiliknya sebelum jatuh waktu. Yang ketiga, dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, BUS UUS bank konvensional atau bank asing dapat menggunakan pialang. Yang keempat, BUS atau UUS yang menerbitkan instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan instrumen PUAS yang dimaksud pada BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing yang akan membeli instrumen PUAS tersebut. Yang kelima, jenis instrumen PUAS yang akan dapat dialihkan ke pemiliknya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihnya, serta informasi terkait dengan instrumen PUAS sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 lebih lanjut dengan ketentuan yang mengatur mengenai instrumen PUAS tersebut. Dan yang terakhir, BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh bank asing wajib memenuhi prinsip syariah.
Nah, untuk materi terakhir yaitu pasar valuta asing. Foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi dari falas adalah untuk yang pertama, transaksi daya beli, yang kedua, penyediaan kredit, yang ketiga, mengurangi resiko valuta asing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.